Kalau dari kalian ada yang di sini pernah merasa patah hati, ditinggal pergi, ya, merasa disia-siakan, ditinggal pergi tanpa alasan yang jelas, ya, merasa sakit hati, kecewa. Ketika kita ditinggalkan, haruskah yang pergi itu kita perjuangkan atau justru harus kita relakan? Nah, seringkali ini menjadi dilema. Dan lebih parah lagi ketika sakit hati itu dirasakan, ya, apa yang harusnya kita lakukan immediately? Tapi saya pengen bilang, oke, yang namanya sedih, yang namanya kecewa, itu adalah sesuatu yang wajar. Namanya juga manusia. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah, oke, saya tulis dulu. Oke. Jadi hari ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Apa yang harus kita lakukan ketika Anda merasa patah hati. Yang pertama adalah dengan, yang pertama apa? Menulis. Menulis. Nah, kenapa menulis? Saya jelaskan dulu prosesnya. Siapa di sini yang pernah luka secara fisik? Sesuatu yang kita bisa lihat, ya, ini kan luka luar, ya kan, tergores, berdarah, dan kita bisa melihat proses penyembuhannya, dibalut, dan kita bisa melihat perlahan demi perlahan akhirnya mulai mengering dan mulai membaik. Nah, di dalam hati ketika kita disakiti, luka itu juga ada, dan prosesnya pun juga sama. Tapi bedanya kalau di luar ini kita bisa melihat proses penyembuhannya. Kalau di dalam, apakah bisa kita lihat proses penyembuhannya seperti apa? Kita nggak bisa ngelihat. Nah, makanya cara yang paling penting yang pertama kali Anda harus lakukan adalah Anda harus bisa mengeluarkan hal itu. Proses yang ada di dalam harus bisa dikeluarkan supaya kita sendiri bisa melihat proses penyembuhannya seperti apa. Nah, salah satu cara untuk bisa mengeluarkannya biasanya itu adalah dengan menulis. Ketika sakit hati itu perasaan campur aduk. Kita, wah, ada kesel juga, sedih juga, ada yang dipikirkan, ada yang dirasakan, belum lagi nostalgia, ya, yang lalu-lalu tiba-tiba muncul kembali, hal yang kecil-kecil bisa terulang kembali. Nah, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi yang harus Anda lakukan adalah jangan biarkan semua itu bergerumul di dalam. Tapi coba keluarkan lewat tulisan. Makanya banyak sekali buku-buku yang bagus, yang bestseller itu adalah hasil tulisan curahan pengalaman pribadinya dia. Makanya ada karya-karya yang terjadi itu juga hasil ekspresi mereka. Bisa bentuk tulisan, bisa juga berupa lukisan atau gambar. Ada yang berekspresi, wah, dengan sebuah coretan. Ya, ada juga yang bisa mengekspresikannya lewat lagu, lewat karya lagu, lewat karya seni. Oke, nah intinya kenapa ini harus dikeluarkan? Karena kalau tidak dikeluarkan, itulah yang menyebabkan yang namanya depresi. Depresi itu ya ketika kita sedih sendiri, diam, nggak mau ketemu dengan siapa-siapa dan tidak mau mengungkapkan dengan siapa-siapa. Berakibat bunuh diri. Berakibat bunuh diri, itu salah satu hal yang sangat fatal dari depresi. Nah, cara untuk bisa menghilangkan depresi, simple. Tahu nggak sih apa kebalikan dari depresi? Kebalikan dari depresi itu bukan bahagia, tapi kebalikan dari depresi itu adalah ekspresi. Apa? Ekspresi. Jadi cara yang paling efektif untuk bisa menyembuhkan depresi adalah dengan ekspresi. Jadi kita jangan ditekan, jangan didiamkan, tapi harus diekspresikan. Lewat tulisan, lewat gambar, lewat lagu, lewat karya, bahkan lewat olahraga. Bentuk ekspresi. Olahraga itu menjadi salah satu hal yang paling bisa efektif untuk menyembuhkan patah hati. Ya, kenapa? Karena ya lebih baik olahraga daripada ngestokin mantan. Benar nggak? Ya kan? Kalau dengan olahraga mungkin kita bisa keluar, kita bisa bertemu dengan lebih banyak orang. Dan yang paling penting ya olahraga itu bisa menumbuhkan hormon-hormon endorfin yang bisa membuat seseorang itu bahagia. Baik, Miss Jadi Berry. harus diekspresikan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.